Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Riani, guru MI Hidayatul Thalibin, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswi BIT 1 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 4 dengan materi sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum.
diskusi dalam memecahkan masalah, ya. Makanya nanti dalam berdiskusi kamu harus kompak, ya, harus bekerja sama. Tidak boleh ada yang apa? Pendapat teman, ya. Jadi harus mendengarkan pendapat teman. Ya. Sekarang kamu bisa lihat PowerPoint dari Ibu, video dari Ibu.
dan masa depan planet kita. Namun, kita tidak mengelak bahwa pengelolaan sampah seringkali menjadi akar permasalahan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai pengelola. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kebersihan menyebabkan sampah yang bertumpuk di suatu tempat seperti di sini, di TPST Piungan. Yang mana TPST Piungan menampung sampah dari 3 wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tiap harinya sekitar lebih dari 400 ton sampah ditumpahkan ke TPST Piungan. Dulunya TPST ini, tempat sampah Piungan ini, dulunya ini sebagai pemukiman penduduk dan persawahan. Ya. Lalu oleh pemerintah ya itu karena digunakan sebagai tempat sampah sehingga warga masyarakat yang berdomisili atau menang itu diganti atau ditukar tanah kas-kas yang di luar TPST ini ya. Dan sawah-sawah dan juga ada di sini juga diganti di tanah kas yang lainnya ya. Setelah itu dari warga masyarakat lalu pindah. Setelah itu dibentuklah suatu tempat pembuangan sampah yang luasnya kurang lebih sebagai tempat sampah kurang lebih 10 hektar yang 2,5 itu sebagai kantor dan lain sebagainya. Itu direkomendasikan dari TPST kan awal mulanya seperti itu. Kalau masyarakat TPST ini sudah baru dengan adanya pembuangan sampah sudah sumur-sumur yang ada sekitar TPST sudah tercemar semuanya, Mas. Enggak. Dalam artian itu airnya sudah bau, ya berwarna dan rasanya sudah enak lagi untuk dikonsumsi. Jadi warga masyarakat TPST ini hanya mengandalkan air pump. Alhamdulillah di sini ada 3 atau 4 titik air pump. Dari atas juga ada, dari bawah juga ada, dari di sana sektor yang sebelah sana juga ada. Jadi sudah semuanya mengandalkan hanya air pump. Karena apa? Air sumur sudah tercemar adanya tempat pembuangan sampah yang ada di TPST. Sebelum adanya bantuan Pantesan Mardiko ya itu dulunya banyak dari penyakit ada muntaber ya, dan batuk. Tapi setelah adanya bantuan Pantesan Mardiko itu air yang diisi dengan air bersih dan di situ dibuat keran-keran disediakan sabun untuk sebagai PHBS perilaku hidup bersih sehat. Jadi pemulung kalau mau pulang ya itu harus cuci tangan. Dan kalau mau makan juga cuci tangan pakai sabun sehingga alhamdulillah untuk penyakit dunia muntaber, batuk dan cacat alhamdulillah karena pulang sudah bersih yang pertama. Dan pada bentuk tersebut juga sebagai kalau yang orang Islam itu sebagai untuk ibadah sholat 5 waktu walaupun dengan dulu sederhana mungkin hanya membawa bekal sarung, membawa bekal rukus saja bisa untuk sholat walaupun tidak mandi karena situasi tidak kondisi. Tetapi pada Mardiko sangat bermanfaat sekali untuk perilaku hidup bersih dengan kesehatan pemulung dan masyarakat TPST. Ada 2 versi, yang satu dari kantornya kurang lebih 13 kali itu ada pengecekan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yang itu teman-teman dari masyarakat tapi kurang antusias yang diadakan oleh dinas karena pemeriksaan tidak selengkap. Yang satunya ada pemeriksaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pemilihan Pusat Muhammadiyah kerjasama dengan Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Pusat, PKO Wilayah dan PKO Cabang kerjasama dengan Poltekkes atau dari rumah sakit yang lainnya sehingga yang memeriksakan berapa 350 orang. Tapi kalau dinas yang mengadakan yang memeriksa hanya 30 orang karena dari rumah sakit PKO Pusat dan Wilayah dan Cabang itu lengkap dengan gratis tes dan tidak dipungut biaya dengan berbagai macam penyakit yang dikeluhkan baik ringan atau berat semuanya dilayani dengan gratis dan difasilitasi oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pemilihan Pusat. Kalau kami maaf ya bukannya menjaga dan sebagainya untuk pembuangan sampah ini ya untuk pengelolaannya kurang bagus ya karena kami tahu persis kan kami tidak baik ada di lapangan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya itu karena apa seharusnya sebelum overload sebelum
antara banjir terjadi itu tempat pembuangan segera direvisikan supaya nanti tidak ada suatu antrian yang panjang. Tapi sering terlambat, berusaha nanti tidak bisa untuk pembuangan, berusaha nanti mau ditinggus itu sudah apa? Antrian sudah panjang, pokoknya sampai 5 kilo atau 3 kilo ya sampai bawah sana. Ya. Seringnya itu kurang lebih 2,5 kilo ya sampai bawah sana. Jadi kalau membuang waktu itu antrian terus itu 3, 4, 5 jam baru bisa membuang. Dan penolakan waktu itu kan yang pelumasan itu kan itu sempat karena apa warga masyarakat trauma dengan adanya pembuangan sampah yang ada di sebelah ini gitu kan. Nah itu sempat trauma jangan-jangan nanti menjadi hubungan sampah seperti ini sehingga menghantui bau yang begitu menyengat oleh warga masyarakat. Satu, yang kedua jangan-jangan nanti air tercemar sehingga nanti mau minum apa dan lain sebagainya kan ada sumber air di bawah kan apa yang diambil oleh kami kan. Informasinya kata TPS ini karena sudah ditimbun-timbun dengan tanah, lah insya Allah bisa itu informasi katanya menjadi pusat edukasi dalam artian menjadi pusat wisata sampah. Seharusnya orang datang ke TPS itu tidak jemput tapi malah rindu dengan ditanami rumput-rumput bisa akan ke depan mencari pohon-pohon atau kasih-kasih sehingga menjadi tempat wisata yang sangat menarik untuk tempat edukasi yang sangat menarik. Visi-visi dari pemerintah pemerintah kumpul yang ada di TPS Bingan ini, satu itu ikut membantu pemerintah dalam hal mengurangi debit sampah. Maka komunitas kami dinamakan Mardiko. Mardiko kepanjangan dari Makaryo Adi Ngayogyakarta yang berarti bekerja membantu kebersihan kota Yogyakarta. Lewat apa? Lewat mulut. Bisa, ya, dengan teman-teman yang jumlahnya kurang lebih 400 orang. Nah, itu bisa mengurangi debit sampah per minggunya karena dia ada 15 pengepul atau juragan. Nah, itu bisa mengumpulkan kami prediksi kurang lebih per pengepul itu 6 ton. 6 ton kali 15 pengepul, jadi kurang lebih 90 ton per minggu. Kalau 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Sudah 28 tahun berapa tahun tidak ada pengepul yang ada di TPS kan? Maka pengepul yang ada di TPS kan ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu mengurangi debit sampah yang ada di TPS Tetapi maaf, saya bukan menjelekan dari pemerintah ya bersama yang mengelola sampah yang itu benar kami dibantu wujud apapun oleh pemerintah terutama yang menangani masalah sampah itu baik itu swasta ataupun apapun. Nah, kalau ada dari pihak swasta atau hamba-hamba awal yang ingin bergerak ya sedih juga nih kan Jogja kan karena kota istimewa kan katanya tapi kok malah ya sampah gitu kan kayak kompetitif antara kota pendidikan dan kok banyak sampah gitu kan kan masyarakatnya tidak aware dengan itu gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga nggak mengelak bahwa ini ya memang salah pengolahan gitu ya dari masyarakat dan pemerintah sebagai pengolah. Kalau dari pengamatan saya itu dari umat aku memang kita dari kecil tidak dibudayakan untuk menjaga lingkungan terutama masyarakat kota ya cenderung lebih tidak peduli lingkungan karena mereka anggap lingkungan tidak begitu mengaruh ke lingkungan gitu. Lain yang masyarakat di desa gitu, di kota kan semua sudah ada yang mengolah gitu, jadi cuma cukup bayar retribusi selesai urusan gitu. Tapi ketika tempat penampungan sampah penuh itu baru jadi masalah gitu. Untuk sekarang kayaknya tidak bisa ya karena tanpa sampah itu nggak mungkin karena kita juga tiap hari BAP memaafkan juga sampah jadi nggak bisa kita hidup tanpa sampah. Sampah ada cuma cara mengolahnya saja yang harus diperhatikan gitu. Jadi lebih keluar lagi lah dari hal kecil gitu. Sampah itu mulai dipilah di rumah, di kos gitu. Sebelum kita belum bisa
melakukan aksi-aksi besar gitu. Lewat aksi-aksi kecil yang dari rumah tadi bisa membantu yang lain bisa sama-sama berubah lah, meningkatkan berlebihan dalam lingkungan. Kami ya atas nama warga masyarakat sekitar TPSD, karena kami sebagai juru bicara atau penyampai aspirasi warga masyarakat, juga sebagai ketua komite hukum yang ada di TPSD Bingan ini, kalau sampah ini masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, mohon dikelola dengan baik, baik tempat pembuangannya, baik jalannya, baik air limbahnya, baik drainasenya, baik keluar warga masyarakat. Mungkin suatu menjaga mempunyai aspirasi yang mau sudah ditindaklanjuti dan perhatian warga masyarakat sekitar TPSD ini. Itu semuanya supaya nanti akan ke depan semuanya bisa ada suatu kebersamaan. Dalam artian seiring sejalan, senada sejalan, senasib perjalanan. Dalam artian tidak ada yang dirugikan. Itu sebagai kenyataan kami atas nama masyarakat dapat memberikan dari TPSD.